Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 161. Rosalie mengingatkan. Jude, kau kelewatan. Rosalie. Jude mengerutkan kening. Dia tidak peduli tentang Mandy. Pada kenyataannya, seluruh keluarga Zimmer bukan apa-apa baginya. Namun, lain halnya ketika menyangkut Naiswell karena mereka juga keluarga teratas di kota. Karena Rosalie sudah mengingatkan akan buruk jika dia tidak menurutinya. Jude tersenyum sambil memikirkannya dan akhirnya berkata, "Aku tidak akan banyak bicara karena Nona Naiswell sudah melarang, tetapi seseorang seharusnya lebih sadar diri dan tahu tempatnya. Seperti kata pepatah, keserakahan manusia bisa menghancurkan kekayaannya. Pepatah ini sudah populer sejak zaman kuno, kan?" Jude menatap Harvey dengan tajam setelah itu, lalu berbalik dan pergi. Dia sudah tahu bahwa Raraki Mountains Landers Peak ada di tangan Harvey, tapi bukankah mudah baginya untuk mendapatkannya kembali? Harvey mengerutkan kening sambil merenung. Dia tahu apa yang dipikirkan Jude, tetapi dia tidak khawatir Jude akan melakukan apapun padanya di South Slide. Namun, masalahnya adalah Mandy. Karena hal itu, Harvey mengangkat ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Begitu Jude pergi, Wyatt berkata dengan cemas. "Nona Naiswell, kenapa kau membelah orang mesum ini?" Biarkan dia mengusik Naiswell, dia juga tidak mendengarkan. Dia hanya harus menanggung akibatnya sendiri. Rosalie melirik Wyatt. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini terlalu berpikiran sempit. Harvey tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia terus mengincar Harvey. Terus terang, orang-orang sudah bosan. Dia mengabaikan Wyatt, pindah ke sisi Harvey dan berkata dengan lembut. Harvey, sebaiknya kau tidak perlu mengganggu Naiswell lagi. Asal muasal dari Rocky Mountains, Landers Peak memang luar biasa. Orang biasa bahkan keluarga biasa tidak mampu membelinya. Jika kau tidak ingin mengembalikannya ke Naiswell, kau dapat menjualnya kembali kepadaku. Aku pasti akan memberimu harga yang cocok. Rosalie memang wanita yang sangat pintar. Dia bisa langsung tahu bahwa Jude peduli tentang Rocky Mountains, Landers Peak bukan uangnya. Beberapa juta dolar hanyalah seperti uang dalam ember untuk Naiswell, tapi dari Rocky Mountains, Landers Peak adalah barang antik. Lukisan terkenal seperti itu seringkali sulit dibeli dengan uang bagi orang-orang yang paham. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia pasti memiliki ketentuan untuk hal-hal ini dan tidak membutuhkan orang lain menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, semua orang merasa bahwa Harvey kurang lebih sudah mati. Hanya dosen yang duduk di belakangnya yang tidak berbicara dan mengamati seluruh pemandangan itu dengan tenang. Dia mengantisipasi apa yang akan dilakukan Harvey yang rendah hati selanjutnya. Akan sulit untuk menjatuhkan Harvey di wilayahnya sendiri, bahkan keluarga Naiswell mungkin tidak bisa menanganinya. Selain itu, karakter seperti Harvey bukan hanya seorang tiran di sini, dia memiliki banyak trik. Di saat yang sama, pintu ruang VIP terbuka. Yvonne melangkah keluar, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, menarik perhatian seluruh penonton. Yvonne menghampiri Harvey dan tersenyum. "Nona Zima, Tuan York, kita bertemu lagi." "Ya ampun! Apa itu sekretaris CEO York Enterprise milik Yorks di Southlight, Yvonne Zeville? Kenapa dia datang? Apa yang akan dia lakukan?" Penonton kaget. The Cloudes, The Naiswells, dan sekarang The Yorks begitu banyak keluarga kelas 1 yang telah datang ke sini demi The Rocky Mountains, Landers Peak ini. Yvonne tersenyum tenang di wajahnya. Sebagai sekretaris CEO York Enterprise, banyak orang mengenalnya. Yvonne bukan hanya bawahan Yorks di Southlight. Telah diketahui bahwa dia dipilih oleh tetua Yorks untuk menjadi istri ahli waris. Semua orang di Southlight tahu tentang dia dan tidak ada yang berani mengabaikannya, bahkan Cloudes dan Naiswell. Itu karena York lebih kuat dari mereka. Yvonne tersenyum pada Rosalie, menyapa Mandy, lalu memandang Harvey dan berkata, "Tuan York, ketika aku mendengar nama belakangmu, aku pikir kau memiliki hubungan dekat dengan York." Banyak orang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Yorks yang kaya raya itu. Bagaimana mungkin mereka dihubungkan dengan menantu yang menumpang? Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, mereka sangat berbeda. Harvey tidak berguna. Dia tidak layak dengan nama keluarga York. Wyatt dengan halus memandang Yvonne ke atas dan ke bawah beberapa kali, tapi penampilan Yvonne saat ini sangat berbeda dari malam itu, jadi dia tidak mengenalinya. Saat itu, banyak orang fokus pada Yvonne, ingin tahu apa yang dikatakan oleh wanita cantik dari Yorks di Southlight ini. Bab 162 dan ke-163. Mandy, Rosalie, dan Yvonne, 3 wanita luar biasa, berdiri di sekitar Harvey. Banyak pria memandangnya dengan iri. Yvonne tidak peduli dengan tatapan orang lain, dia menatap Harvey sambil tersenyum. "Tuan York, aku tertarik dengan Rocky Mountains Landers Peak yang kau miliki. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memindah tangankan lukisan itu kepadaku." Seluruh penonton terdiam begitu Yvonne mengatakannya. Setelah itu, beberapa orang tersentak dan berseru kaget. Jika keluarga Cloudes adalah seorang maestro di Southlight, maka Yorks adalah maestro di antara para maestro. Karena wanita yang mewakili York ini seolah mengatakan, jika menantu yang menumpang ini berani menolak, dia tidak akan tahu nasibnya nanti.
Banyak orang memandang Harvey dengan sombong ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Harvey berkata dengan penuh minat. Kalau begitu sebutkan harganya, Nona Xavier. Berapapun boleh. Kami mampu membayar. CEO kami sangat tertarik dengan lukisanmu ini. Banyak orang terkesima saat Yvonne menyebut kata CEO. CEO baru York Enterprise yang misterius, rendah hati, dan sangat mendominasi. Mandy sedikit gugup saat berada di dekat Yvonne dan tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Cecilia justru terlalu menjengkelkan. Dia berkata dengan bangga. Calon suamiku memang mendominasi, bahkan sekretarisnya sangat suka memerintah. Aku sangat menyukainya. Harvey yang awalnya tenang menjadi terganggu mendengar kata-kata itu. Cecilia benar-benar sakit jiwa. Kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apa dia tidak takut Yvonne akan mencekiknya sampai mati? Dosen memandang Harvey dengan penuh harap. Dia mungkin satu-satunya orang di sana yang mengetahui identitas asli Harvey. Dia tidak dapat memahami apa yang Harvey coba lakukan saat ini, tetapi dia tahu betapa pintarnya orang ini baginya. Dia tidak sabar untuk berteman dengan Harvey. Bagaimana dia bisa mengeksposnya? Harvey tampak berpikir sejenak lalu berkata perlahan. Awalnya aku membeli Daraki Mountains, Landers Peak di pelelangan. Rencananya ingin menjaganya dengan baik, tetapi karena CEO sangat tertarik, kurasa aku bisa melepasnya. Hah! Wyatt mencibir. Harvey, jika kau takut, katakan saja. Tidak perlu banyak basa-basi. Jake lalu berkata. Harvey, apa kau takut karena apa yang dikatakan Tuan Cloud? Bukankah kau bersikeras tidak memberikannya? Mengapa sekarang ingin menjual kembali Daraki Mountains, Landers Peak? Kau tidak mampu, tetapi sombong ya. Jika aku jadi kau, aku hanya akan membuat lubang dan bersembunyi di dalamnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa menurutmu semua orang tidak tahu bahwa kau takut? Jake sengaja meninggikan suaranya saat berbicara sehingga orang di sekitarnya tertawa. Harvey mengabaikannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Mandy di sampingnya dan berkata, Sayang, bukankah kau suka Forever Mine? Ya. Mandy tanpa sadar mengangguk. Harvey tersenyum lembut. Maka seperti yang aku katakan, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah itu, Harvey memandang Yvonne dan berkata, Aku tidak ingin uang. Jika kau tertarik Forever Mine yang baru saja kau beli dapat ditukar dengan Daraki Mountains, Landers Peak. Yvonne berpura-pura menimbang-nimbang sebelum berkata, Oke, setuju. Apa? Semua orang tidak percaya. Meskipun Daraki Mountains, Landers Peak adalah lukisan terkenal di mata semua orang, Harvey tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya selama ada di tangannya. Beberapa bahkan menyewa orang untuk merebutnya segera setelah pelelangan selesai. Namun, sekarang berbeda. Siapa yang berani mengambil tindakan ketika Daraki Mountains, Landers Peak jatuh ke tangan Yvonne? Selain itu, Harvey telah mengambil Forever Mine sebagai gantinya, maka bahkan seorang Cloud pun tidak dapat melakukan apa-apa. Bagaimanapun lukisan itu diberikan kepada Yorks. Orang yang berani mengusiknya sama dengan tidak menghormati Yorks. Tak seorang pun di South Slade berani melakukan hal seperti itu. Jake sangat keberatan. Dia tidak bisa mempercayainya. Harvey sudah memberitahu Mandy bahwa dia akan memberikan cincin berlian Forever Mine kepadanya, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Sekarang, Harvey brengsek yang tidak berguna ini sangat beruntung karena dia berhasil membeli Daraki Mountains Landers Peak hanya dengan $15 dan bahkan menukarnya dengan Forever Mine. Apa dia meledek? Jake sangat muak. Mengapa menantu yang menumpang ini mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa? Kemampuannya menaksir harta karun juga dia hanya beruntung kan? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, dia akan menghasilkan banyak uang sejak lama. Tidak mungkin hanya menjadi menantu tak berguna bagi keluarga Zimmer. Bab 163. Mandy sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Harvey akan menolak uang dan menukarnya dengan Forever Mine. Jika dia mau, ratusan juta dolar juga sangat pantas. Namun, pria ini hanya memikirkannya bahkan dalam keadaan seperti itu, dan dia hanya ingin membuatnya bahagia. Mandy memandang Harvey dan tanpa sadar menggigit bibirnya. Perasaan berbunga-bunga tak sadar muncul di hatinya. Nona Xavier, kau tidak bisa memberikan itu padanya. Lukisan itu mungkin palsu. Jake tiba-tiba berseru. Apa? Kenapa dia bilang begitu? Semua orang segera berpaling padanya. Yvonne menoleh, tidak bisa berkata-kata. Dari mana orang ini berasal? Dia hanya bersenang-senang saat berakting dengan CEO. Kenapa dia tiba-tiba muncul di saat seperti ini? Namun, Yvonne terus berakting seolah dia terkejut. Dia tersenyum ragu-ragu dan bertanya. Tuan, mengapa kau mengatakan itu? Jake berkata dengan serius. Nona Xavier, Harvey hanyalah menantu yang menumpang hidup. Dia tidak tahu bagaimana mengidentifikasi keaslian lukisan itu, tetapi dia terus mengatakan bahwa lukisan itu nyata. Apa kau percaya dia? Yvonne tersenyum dan berkata. Kenapa tidak? Bukankah Tuan Neswell juga sudah mengatakan bahwa lukisan itu asli sebelumnya? Itu benar, tapi Master Neswell mengidentifikasinya melalui ponsel. Meskipun Jake tahu alasannya, dia masih berusaha dan berkata. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Daraki Mountains Landers Peak yang sebenarnya sangat berharga. Nilainya lebih dari $15 juta. Menukarnya dengan cincin berlian Forever Mine pasti merugikan, kenapa dia mau menukarnya?
Rosalie tiba-tiba menyahut. Tuan Seri, kakekku dikenal sebagai mulut emas. Apa kau meragukan kata-katanya barusan? Aku tidak berani melakukan itu. Aku hanya takut ini tipuan. Dia berbicara begitu logis tentang Rocky Mountains, Landers Peak, jadi aku takut dia memalsukan lukisan itu. Nona Xavier, sebaiknya jangan bertukar dengan dia atau kau akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jake tampak tulus, padahal hatinya marah. Selama Yvonne tidak menukarnya dengan Harvey, dia bisa merebut lukisan itu setelah pelelangan selesai. Jake sangat berharap Harvey akan dibunuh oleh seseorang. Harvey berkata dengan tenang. Tuan Seri, ada apa denganmu? Keaslian lukisan ini telah dibuktikan sebelumnya, jadi mengapa membahasnya lagi sekarang? Kenapa tidak? Kau harus menjelaskan mengapa kau menolak untuk menjualnya kepada Nona Nesol sebelumnya, tapi kau ingin menjualnya kepada Nona Xavier sebagai gantinya. Kau melakukan itu karena kau takut Nona Nesol akan membeberkan kecuranganmu. Alasan yang diberikan Jake kedengaran masuk akal, dan bahkan Rosalie yang awalnya marah sekarang terlihat curiga. Memang benar. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Harvey sepertinya baru saja membimbing dan menghasut kakeknya. Mungkin dia sudah menyiapkan ini sejak waktu yang lama. Harvey mau tidak mau memutar matanya saat melihat Rosalie menatapnya dengan curiga. Kedua barang itu milikku, jadi mengapa kau peduli itu benar atau tidak? Lagi pula, itu memang benar. Namun Harvey harus menjelaskan setelah melihat wajah ragu Mandy. Jake, aku baru saja bilang. Istriku menyukai cincin berlian Forever Mine. Demi dia, aku bersedia menukar dengan Nona Xavier meskipun harus kehilangan uang. Belum lagi aku membeli lukisan ini seharga $15, jadi tidak rugi. Harvey mengangkat bahu dengan santai setelah berbicara. Semua orang akhirnya mengingatnya ketika dia mengatakan itu. Masuk akal, orang ini hanya membayar $15 untuk lukisan itu. Tidak rugi jika dia menukarnya dengan Forever Mine. Orang ini sangat beruntung. Dia mendapat cincin berlian Forever Mine begitu saja. Yvonne menghela nafas lega dan tersenyum. Tuan Yok, apa yang kau katakan masuk akal? Aku percaya padamu. Karena semuanya sudah beres, kita bisa menukarnya sekarang. Baik. Harvey memberikan lukisan itu kepada Yvonne, dan Yvonne memberikan Forever Mine. Tuan Yok, yakinlah berbisnis dengan kami sangatlah aman. Harvey tersenyum dan berkata. Tentu saja. Arti kata-kata Yvonne sangat jelas. Dia menunjukkan bahwa Harvey adalah salah satu dari orang-orang mereka sekarang, jadi tidak ada yang bisa main-main dengannya. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata, Harvey adalah orang yang paling beruntung. Harvey mengambil Forever Mine dan menyelipkannya ke jari manis tangan kiri Mandy. Dia kemudian berbisik. Sayang, sudah kubilang aku bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Mandy tidak bisa lagi untuk berkata-kata, dan tidak diragukan lagi dia mengagumi Harvey. Dia menggigit bibirnya tersipu malu dan berkata, Harvey, terima kasih, terima kasih. Pulanglah lebih awal malam ini. Bab 164 dan ke-165. Mata Harvey berbinar. Dia akhirnya bisa masuk ke kamar tidur setelah tidur di ruang kerja selama 3 tahun. Saat itu, dia sudah tidak sabar untuk pulang. Bahkan soal perceraian, dia telah memblokir ide itu dari benaknya. Jake pantang menyerah, dia lalu memelototi Cecilia. Cecilia mengangguk dan berkata, Mandy, kau jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah pria yang tidak berguna dan tidak akan berubah. Dia hanya beruntung mendapatkan lukisan itu, apakah itu asli atau tidak, hanya dengan $15. Kau tidak boleh menerima hadiah darinya. Sebaliknya, jika Yok suatu hari tahu bahwa lukisan itu palsu maka... PLAKK. Yvonne telah melangkah maju dengan sepatu hak tingginya dan menampar wajah Cecilia sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kau! Cecilia menahan wajahnya karena terkejut tidak dapat berbicara saking kagetnya. Apa? Wajah Yvonne dingin. Aku tidak peduli sedekat apa hubungan kalian dan aku tidak peduli itu bercanda atau menyindir. Namun aku tidak mengizinkan siapapun menghina reputasi Yorks. Kami York berbisnis dengan adil. Dan lagi lukisan ini asli meskipun palsu kami telah memutuskan untuk membelinya. Mengapa kau begitu usil tentang masalah kami? Itu bukan urusanmu. Cecilia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yvonne sangat mengintimidasi dan dia tidak bisa melawannya. Dia sudah gemetar ketakutan akan tatapan Yvonne dan tidak berani untuk berbicara. Saat itu, dia tidak mengenali Yvonne sebagai wanita yang mengendarai Ferrari. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengompol karena ketakutan. Satu lagi kuperingatkan, jika aku mendengar kau mengucap bahwa kau calon istri CEO kami, percayalah kau akan mati dengan cara yang menyakitkan suatu saat. Yvonne kemudian berbalik untuk melirik Harvey setelah berbicara. Dia hanya pergi ketika dia melihatnya mengangguk pelan. Aura Yvonne benar-benar kuat saat dia tidak bersama Harvey. Tanpa dibuat-buat, auranya secara alami membuat penonton terhipnotis. Dosen yang berada tak jauh di belakang sangat terpukau oleh sikap Yvonne. CEO Yok melakukan segalanya dengan sempurna. Dia tidak hanya memastikan lukisan itu tidak sampai ke tangan orang lain, tetapi dia juga tidak mengungkapkan identitasnya. Saat ini, dosen mulai berpikir. Dia tidak bisa membiarkan kejadian di sore hari ini berakhir begitu saja, dia harus memikirkan cara lain. Dia harus menjilat CEO Yok dan cari muka. Lelang hampir berakhir setelah kekacauan itu. Mandy tiba-tiba bertanya dengan lembut. Harvey, kau pulang denganku?
Harvey ragu-ragu sejenak bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia ke sana menggunakan Bentley perusahaan. Jika dia mengendarai Bentley itu, bukankah dia akan mengungkap identitasnya? Jake melihat Harvey tetap diam lalu tersenyum dan berkata, Nona Zima, meski BMW-ku bukan mobil mewah, aku tetap sangat menghargainya. Aku tidak ingin orang miskin masuk ke mobilku. Maksudnya jelas dia tidak ingin membawa Harvey. Mandy heran. Dia tiba dengan mobil Jake hari ini. Bahkan jika dia ingin pergi dengan Harvey, keduanya pulang berjalan kaki, bukan? Lelang Mountain Top berlokasi cukup jauh dari kota. Bahkan jika mereka berjalan, mereka tidak akan bisa sampai di rumah malam ini. Jake melanjutkan setelah dia melihat Mandy mengerutkan kening. Nona Zima, apakah kau tidak ingin mengenal manajer senior York Enterprise? Aku bisa membawamu ke sana sekarang jika kau mau. Oh! Mandy semakin ragu-ragu. Investasi untuk keluarga Zima lebih penting. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, keluarga Zima mungkin akan bangkrut. Harvey tidak bisa tinggal diam saat melihat ekspresi Jake yang genit. Maaf mengecewakanmu, tetapi istriku tidak perlu bertemu dengan manajer senior York Enterprise. Nona Xavier baru saja berbisnis dengan kita, jadi kita bisa menghubunginya jika ada perlu. Orang ini bodoh. Jake tidak bisa berkata-kata. Apa menurutmu Yvonne akan menghibur hanya karena kau menjual The Rocky Mountains? Lander speak kepadanya. Jangan naif. Untung saja kau dapat lukisan itu, jika tidak, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dan sekarang, kau masih ingin mencarinya untuk investasi? Kau gila. Tempat itu menjadi sunyi. Suara Harvey agak nyaring, begitu banyak orang yang melihatnya. Mandy sedikit gugup. Cecilia mencibir. Harvey ini menganggap dirinya terlalu hebat. Semua orang di New Mhi tahu bahwa CEO York Enterprise dan sekretarisnya tidak dapat dengan mudah didekati oleh orang biasa. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa CEO misterius itu saat ini. Bocah ini mengira dirinya beruntung bertemu dengan Ivan, dan setelah kejadian hari ini dia berpikir akan mudah bergaul dengannya. Dia jelas tidak tahu diri. Bab 165. Cek, Harvey. Apa kau benar-benar menganggap dirimu hebat? Jake tertawa. Jika kau memang hebat, mengapa tidak meminta Ivan datang ke sini sekarang? Mengapa tidak meminta dia untuk mengantarkanmu pulang? Jika kau bisa melakukannya, aku akan berlutut padamu sekarang. Ivan cepat berjalan dengan sepatu hak tingginya menghampiri. Tuan Yo, aku sudah memberitahu CEO tentang pertukaran lukisan itu. Dia secara khusus meminta untuk memberitahumu bahwa kau sedang dimanfaatkan. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami menyetujui investasi yang diajukan Nona Zima. Dia bisa datang dan menandatangani surat-surat itu besok, kata Ivan, lalu melanjutkan. Juga jika kau tidak keberatan, aku ingin memberikan tumpangan untuk pulang. Lagi pula, kami baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis di sini. Aku memiliki tanggung jawab untuk mengantarmu pulang dengan selamat. Oke, terima kasih Nona Xavier. Aku bersedia. Harvey tersenyum lalu dengan santai menatap Jake. Apa Ivan datang untuk memberinya tumpangan? CEO York Enterprise mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Apa si menantu yang menumpang itu akhirnya bisa membalikan keadaan? Jake merasa kepalanya berputar, ekspresinya cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pria miskin ini selalu beruntung? Ini mustahil. Tuan Surrey, kau ingat apa yang kau katakan barusan? Apa kau akan berlutut sekarang? Atau kau ingin mempersiapkan diri dan melakukannya beberapa hari mendatang? Harvey bertanya dengan senyum puas. Kau! Wajah Jake langsung memerah. Dia berbalik untuk pergi. Harvey, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, ini belum berakhir. Cecilia bingung sejenak lalu segera mengikuti Jake. Mandy, sama sekali tidak peduli dengan pikiran Jake. Alasan terbesar pertemuannya dengan Jake adalah untuk mengenal manajer senior York Enterprise untuk mendapatkan investasi. Karena York Enterprise telah setuju memberi mereka investasi, maka dia tidak perlu lagi bersama Jake. Wyatt juga dengan cepat mundur saat melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin memprovokasi seseorang seperti Yvonne. Lalu Rosalie. Sementara Wyatt masih melamun, Rosalie mengangkat ponsel dan memutar nomor. Dia kemudian berjalan ke sisi Harvey dengan tatapan aneh dan berbisik. Tuan Yo, bolehkah aku bicara? Iya? Harvey melirik Mandy. Dia melihatnya mengobrol dengan Yvonne tanpa niat untuk pergi, jadi dia mengangguk dan mengikuti Rosalie. Rosalie menoleh ke Harvey dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Kakek baru saja mengirimi pesan mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki barang antik dan dia ingin datang dan meminta tolong padamu. Aku berharap kau punya waktu. Tuan Neswell? Harvey tertegun sejenak tapi dengan cepat dia berkata. Tidak masalah, catat nomorku. Hubungi aku dan beritahu kapan aku perlu bertemu dan aku pasti segera datang. Harvey kemudian memberinya nomor teleponnya. Rosalie mencatat nomor itu. Wajahnya tiba-tiba memerah dan suaranya lembut saat dia bergumam. Ayah, bolehkah aku mengajukan pertanyaan pribadi? Harvey tercengang sesaat. Dia tidak percaya apa yang dia dengar dan bertanya. Nona Neswell, kau memanggilku apa? Ayah. Rosalie memelototi Harvey dengan matanya yang indah lalu menggigit bibirnya dan berbisik. Kami keluarga Neswell selalu menepati kata-kata kami. Karena aku telah bertaruh, aku pasti akan mengikutinya. Kau tidak perlu memberitahu itu Seri.
Jika aku kalah, berarti aku kalah. Terima kasih telah memberiku banyak pelajaran berharga. Aku akan memanggilmu dengan sebutan ayah secara pribadi mulai sekarang. Wajah Rosalie menjadi lebih merah setelah mengatakan ini tapi mengucap dengan hormat. Harvey tidak bisa berkata-kata lalu berkata dengan santai. Nona Niswell, apa ibumu tahu bahwa kau punya ayah lain? Kau! Detak jantung Rosalie bertambah cepat dan dia merasa wajahnya seperti terbakar. Hahaha! Wanita cantik itu tertawa riang. Dia tidak pernah mengira Harvey bisa sesantai dan semenyenangkan ini. Apa pria ini benar-benar hanya menantu biasa? Kenapa dia semenyenangkan ini? Harvey tidak bisa berkata-kata saat melihat Rosalie menjadi kikuk. Siapa bilang dia adalah rubah yang misterius dan dingin? Apa dia berhasil meluluhkan hatinya? Dari belakang, wajah Wyatt menjadi pucat. Apa menantu pecundang ini bercanda? Dia bersenang-senang dan berbicara dengan Rosalie, berbisik dan tertawa lepas. Apa dia tidak takut istrinya tahu? Pada saat itu, Yvonne dan Mandy juga memperhatikan Harvey dan Rosalie. Meskipun mereka berdua mengobrol, perhatian mereka teralihkan. Tidak diragukan lagi bahwa Harvey telah menjadi pria paling tampan di ruangan itu. Sekali lagi, dia tidak pernah menyadari itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.